Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Oke, halo semua. Selamat datang di podcast kali ini. Kami akan membahas yang sedikit mengaitkan dengan pendidikan agama Islam. Terima kasih sudah mampir, entah kalian lagi nyetir, rebahan, atau masak, kerja, atau cuman mau dengar sesuatu biar kayak agak rileks gitu, nambah ilmu pengetahuan atau yang lainnya. Nah, hari ini aku mau ngobrolin nih topik yang sering banget disalahpahamin tentang feminim dan proses pencarian orientasi seksual, atau beberapa orang biasanya nyebutnya itu kayak disorientasi seksual. Nah, topik ini menarik banget nih, karena sebenarnya itu semua bagian dari ekspresi diri dan perpanjangan mengenal diri siapa kita ini sebenarnya dari segi karakter. Nah, seringkali juga ini selalu menjadi bahan yang salah paham, yang bahkan bisa mengakibatkan stereotip dan bahkan tekanan sosial. Nah, jadi hari ini kita coba obrolin santai aja, anggap aja kayak teman curhat nih. Oke? Langsung aja ke statement 1. Apa sih feminim itu? Silakan yang membaca statement 1. Arinda. Ya, benar. Jadi, banyak orang masih mikir kalau feminim itu didefinisikan sebagai perempuan. Padahal enggak sesempit itu artinya. Feminim itu yakni gaya ekspresi, bukan jenis kelamin. Di mana feminin bisa berupa gerak tubuh yang lembut, suara yang lebih halus, atau mungkin dari segi cara berpakaian, atau cara merespon sesuatu, atau mungkin sekedar energi yang kita pancarkan. Nah, yang sering terjadi di masyarakat adalah, begitu ada laki-laki yang berperilaku sedikit lembut, dia langsung diberi label aneh-aneh. Padahal, memangnya kenapa? Kita semua punya sisi maskulin dan feminin dalam diri. Ada momen kita tegas, ada momen di mana kita lembut, bahkan orang yang paling macho pun punya sisi feminin. Cuma kadang disembunyikan karena takut dinilai. Kenyataannya, feminim itu bukan kelemahan. Itu bagian normal dari diri manusia. Dan sikap lembut pun bukan berarti lemah. Perhatian juga bukan berarti rapuh. Bahkan kemampuan untuk memahami emosi yang sering dianggap feminim justru bikin seseorang lebih matang secara emosional. Jadi, kalau kamu merasa punya sisi feminim atau punya teman yang begitu, itu bukan masalah. Itu cuma warna untuk kepribadian mereka. Oke, terima kasih Arinda untuk segmen satunya. Selanjutnya, segmen 2 akan membahas feminim tidak sama dengan orientasi seksual. Silahkan dilanjutkan. Baik, nah topik feminim ini sering nyambung ke asumsi soal orientasi seksual. Banyak orang langsung nyeletuk, lembut banget sih, jangan-jangan. Padahal ekspresi gender itu tidak sama dengan orientasi seksual. Ekspresi gender itu bagaimana kita menampilkan diri. Kalau orientasi seksual, kepada siapa kita tertarik. Dua hal yang beda. Ada orang maskulin banget tapi gay. Ada orang feminim tapi straight. Ada yang berubah-ubah ekspresinya tergantung mood. Jadi jangan campur-campur. Seperti itu. Oke, terima kasih Fadila atas penjelasan segmen 2-nya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan segmen 3. Apa sih itu disorientasi seksual? Oke, masuk ke topik berikutnya, yang sering disebut disorientasi seksual. Sebenarnya istilah disorientasi seksual itu kurang tepat, karena kesannya seseorang tersesat atau salah jalur. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah proses pencarian identitas. Nah, banyak orang butuh waktu untuk ngerti apa yang mereka rasakan. Kita tumbuh, kita berubah, kita punya pengalaman baru yang bikin kita untuk mikir ulang. Ada orang yang dari kecil sudah yakin banget, oh,
gue tertarik sama lawan jenis. Ada juga di usia remaja atau dewasa baru nyadar, kayaknya gue punya perasaan yang beda deh. Ada juga yang butuh proses panjang untuk memahami apakah dia hetero, bi, gay, aseksual, atau bentuk orientasi yang lain. Dan itu semua valid. Manusia itu kompleks, perasaan juga kompleks. Yang penting adalah memahami bahwa menjelajahi identitas bukan berarti bingung. Itu justru tanda kita sedang mengenal diri sendiri. Seperti kita pernah bingung mau kuliah apa, kerja apa, mau tinggal di mana, tapi kita tetap nyari dan itu proses yang sehat. Oke, terima kasih atas penjelasannya Arinda. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke segmen 4. Kenapa banyak sih orang yang merasa takut mengakui perjalanan yang mereka jalankan ini? Silakan. Oke, jadi banyak orang sebenarnya tahu apa yang mereka rasakan, tapi takut mengakuinya. Kenapa? Karena kayak banyaknya tekanan sosial dari takut dinilai, takut dianggap nggak normal, takut mengecewakan keluarga, kehilangan teman, dipandang aneh hanya karena ekspresi dirinya yang berbeda. Jadi, akhirnya orang menyembunyikan sisi feminim mereka atau menyembunyikan orientasi seksual mereka hanya karena agar aman dan diterima. Padahal semua itu sangat manusiawi. Kita semua cuman pengen diterima, dianggap cukup, dan nggak dihukum karena menjadi diri sendiri. Oke, terima kasih atas penjelasannya Naila. Selanjutnya kita akan membahas segmen 5. Belajar menerima diri. Silahkan. Baik, sekarang gimana sih cara berdamai dengan diri? Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara berdamai dengan diri. Yang pertama, sadari bahwa identitas itu bukan ujian yang harus punya jawaban benar atau salah. Identitas itu berkembang dan itu normal. Kedua, cari lingkungan yang aman. Entah teman, komunitas, atau ruang online yang nggak menghakimi. Kemudian yang ketiga, beri ruang untuk eksplor. Kadang kita butuh waktu untuk merasakan, berpikir, dan mengamati diri, santai saja. Kemudian yang keempat, kita nggak perlu buru-buru, nggak ada deadline untuk memahami diri sendiri. Dan yang terakhir, ingat bahwa kamu yang paling berhak atas dirimu. Orang lain itu hanya penonton, kamu pemeran utamanya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Fadila. Emang betul sih itu. Setiap keputusan itu tetap berada di tangan kita. Selanjutnya kita lanjutkan ke segmen 6. Pesan untuk orang yang sering salah paham. Silahkan. Sekarang buat yang mungkin sering salah paham atau sering langsung menilai orang dari tampilannya, coba berhenti dan tanya ke diri sendiri, kalau gue di posisi mereka pengen dinilai dari apa sih, dari ekspresi luar atau siapa gue sebenarnya. Kita bisa beda pendapat, tapi tetap saling menghargai. Nggak perlu ngerti semua, tapi jangan menyakiti. Karena pada akhirnya, orang yang feminim atau yang masih mencari orientasi seksual itu sedang berjuang seperti kita semua. Mencari tempat di dunia yang kadang ribut banget. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Naila. Oke, selanjutnya kita akan membahas segmen 7 terkait dengan feminisme dan disorientasi seksual. Perspektif kalian masing-masing nih. Nah, penasaran banget nih. Menurut kalian pribadi, gimana sih pandangan kalian feminisme antara wanita dan laki-laki ini? Mulai dari siapa dulu ya? Mungkin dari Arinda dulu deh. Silahkan Arinda. Oke, sebentar. Oke. Secara umum sih, pandangan feminisme itu bisa disimpulkan kayak gini. Jadi, laki-laki dan perempuan kan setara sebagai manusia yang memiliki hak, kebebasan, dan juga potensi yang sama. Nah, perbedaan peran dan status yang timpang di masyarakat, misalnya laki-laki tuh harus selalu jadi pemimpin dan pencari nafkah nih. Nah, perempuan tuh harus selalu di rumah. Betul. Untuk sistem sosial yang dominan yang sering disebut patriarki.
laki-laki di posisi superior dan perempuan di posisi subordinat. Nah, hal ini tuh yang harus diubah atau dihancurkan. Karena perempuan harus memiliki akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di semua bidang, baik dari pendidikan, pekerjaan, politik, hukum, dan ekonomi juga. Dan perempuan berhak penuh atas keputusan hidupnya, termasuk hak atas tubuh dan juga reproduksi mereka. Oke, sudah cukup Farinda? Kayaknya sudah cukup deh, itu aja. Oke, setuju banget nih. Apalagi zaman sekarang ini lagi di mana-mana nih patriarki di dominan negara Indonesia, terutama terkhususnya daerah Jawa. Selanjutnya, untuk perspektif feminisme dan disorientasi seksual ini mungkin kita akan mengawali dari Fadila dulu deh. Ayo, Fadila gimana perspektifnya pribadi? Baik, saya akan membahas tentang hal ini dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu feminim dalam Islam bukan soal lemah atau pasif. Jadi masing-masing gender, baik laki ataupun perempuan, mereka memang mempunyai sisi feminim. Dalam Islam, feminim tidak berarti lemah lembut secara berlebihan, pasrah atau tidak boleh kuat. Feminim dalam Islam lebih kepada sifat, akhlak, dan identitas kewanitaan yang mulia. Kemudian yang kedua, inti sifat feminim menurut ajaran Islam. Beberapa sifat yang sering dikaitkan dengan kewanitaan dalam ajaran Islam adalah haya, yaitu rasa malu yang terpuji, seperti menjaga kehormatan, batasan diri, dan perilaku sopan, lemah lembut dalam berbicara dan bersikap, tapi tetap boleh tegas ketika dibutuhkan. Yang ketiga, feminim bukan berarti tidak boleh kuat. Islam justru menampilkan banyak wanita yang cerdas, berani, aktif dalam dakwah. Kemudian yang keempat, feminim dalam Islam dapat diartikan dengan menjaga jati diri perempuan, yaitu dengan menerima fitrah kewanitaan, menjaga cara berpakaian yang sesuai syariat, berbicara dengan sopan, menghargai diri sendiri, tidak meniru perilaku laki-laki dalam hal yang memang menjadi kekhususan laki-laki. Kemudian yang terakhir, feminim itu luas. Feminim tidak terpaku pada warna baju tertentu, suara yang pelan banget, atau gerakan yang lembut seperti stereotip masyarakat. Feminim dalam Islam lebih fokus pada akhlak dan kehormatan, bukan gaya atau penampilan semata. Oke, sudah cukup Fadila? Cukup. Oke, iya sih. Antara sifat feminisme antara laki-laki dan perempuan itu nggak hanya dilihat perspektif girly-nya aja, tapi juga dilihat secara sifat dan akhlaknya ya. Jadi bukan berarti Islam itu tidak mentoleransi. Ada toleransinya, namun juga ada batasan hak dan kewajiban antara wanita dan laki-laki. Selanjutnya kita lanjutkan, silahkan. Naila, bagaimana perspektifnya? Kalau aku sama kayak teman-teman yang lain, cuman nambahin aja. Jadi kayak laki-laki itu yang feminim secara alami tetap manusia sepenuhnya dan tetap memiliki nilai yang sama. Feminim yang bawaannya tidak bertentangan dengan Islam selama tidak merubah identitas atau menyerupai perempuan secara sengaja. Kodrat laki-laki tidak berubah hanya karena ia lembut dalam bersikap. Dalam Islam yang terpenting adalah menjalankan kewajiban, menjaga akhlak, dan tidak melanggar batas syariat. Jadi menurut saya, feminim adalah bagian dari kepribadian seseorang, sementara kodrat adalah bagian dari ketetapan Allah. Keduanya tidak harus saling bertentangan, selama ditempatkan pada porsi dan tetap dalam batas ajaran Islam. Oke, terima kasih Naila. Tentang feminisme ini kita sudah bahas nih. Nah, sekarang kita coba alihkan ke disorientasi seksual yang berkaitan antara sebenarnya aku ini punya sifat apa sih, kok aku setiap waktu ini kayak bingung gitu. Kok aku kadang suka sama sesama jenis yang bahkan sampai disebut LGBT yang lagi trendingnya juga di zaman sekarang ini. Nah, dari yang tadi kita bahas kan,
Sebenarnya disorientasi seksual ini bukan suatu hal yang begitu buruk karena dimana dikatakan kita untuk mencari jati diri kita. Nah, namun dalam perspektif pandangan Islam sebenarnya kita itu tetap harus ada memegang aturan yang dimana kita itu harus sepantasnya itu memegang kuadrat antara wanita dan laki-laki, tidak boleh ada persamaan sesuka sama jenis. Nah, kita akan kembali lagi ke perspektif masing-masing. Kita akan mulai lagi, diawali dengan Arinda, silakan. Bagaimana perspektifnya pandangan terhadap LGBT di tahun-tahun sekarang? Halo Arinda. Halo. Oke, bagaimana perspektifnya tentang disorientasi seksual LGBT dengan pandangan pribadi? LGBT ya. Pandangan pribadi saya sih cenderung ke ini ya, terhadap kemanusiaan setiap individu tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka. Jadi kayak semisal anggota komunitas LGBT seperti halnya setiap orang lain tuh adalah manusia yang berhak dapat martabat, keamanan, dan juga perlakuan yang adil dalam masyarakat. Nah, misal kayak komunitas LGBT gitu, terkadang mereka tuh melindungi para individu dari diskriminasi, bullying, dan juga kekerasan. Jadi kayak kita nggak bisa menilai suatu hal dari covernya aja gitu loh. Kita juga nggak tahu ya apa yang orang pribadi itu ngalamin masalah pribadinya. Iya, sampai bisa kayak gitu loh. Siapa tahu bisa aja punya trauma ya antar selawan jenisnya. Jadi emang sih sebagai Islam sendiri itu pun kita nggak boleh terlalu cepat suzonnya. Kenapa orang ini begini, kenapa orang ini begitu gitu ya. Oke, sudah cukup Arinda, begitu aja atau mungkin ada tambahan lain? Sudah cukup. Oke, terima kasih atas penjelasan perspektifnya. Selanjutnya kita alihkan ke Fadila, silakan. Baik, dari pandangan saya menghargai setiap manusia sebagai individu, tapi saya pribadi tidak setuju dengan fenomena boti ataupun LGBT. Dari keyakinan saya bahwa identitas dan perilaku manusia sebaiknya mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh fitrah biologis serta nilai moral dan budaya yang saya anut. Menurut saya, ketika laki-laki menampilkan ekspresi yang sangat feminim atau ketika orientasi seksual menyimpang dari pasangan laki-laki dan perempuan, hal tersebut dapat menyebabkan kaburnya batas identitas gender dan peran yang selama ini menjadi dasar kestabilan keluarga dan masyarakat. Saya juga meyakini bahwa perkembangan budaya dan lingkungan dapat memengaruhi perilaku seseorang, sehingga bukan berarti semua ekspresi tersebut harus dianggap sebagai suatu yang wajar ataupun pantas untuk dinormalisasikan. Gitu menurut saya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Fadila. Emang iya sih, antara perspektifnya Arinda dan Fadila ini sebenarnya sempat tumpang tindih nih, karena kita sebagai umat muslim sendiri diajarkan untuk tidak boleh terlalu suzon kenapa orang ini memiliki kepribadian yang bahkan dapat menyalahkan ajaran Islam itu sendiri yang secara pribadi orang itu sadar kalau itu seorang muslim.
Emang iya sih, sepantas-pantasnya kita sebagai umat muslim ini nggak boleh terlalu cepat suzon. Tapi kita doakan saja yang terbaik untuk orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri untuk cepat dan tidak terlalu melenceng dan menormalisasikan tentang komunitas LGBT itu sendiri. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Fadila. Selanjutnya kita langsung ke teman kita yaitu Naila. Oke, menurut aku fenomena body atau LGBT ini menurutku nggak baik banget ya. Aku juga menolak itu karena mungkin dari keberagaman karakter manusia itu kan dianggap sangat berbeda dari tampilan, ekspresi atau segala macam. Tapi mungkin itu dipengaruhi juga oleh latar belakang mereka gimana, kayak psikologis, lingkungan, dan pengalaman yang berbeda sehingga ekspresi diri mereka juga bermacam-macam. Jadi terus apa lagi ya? Menurut Islam itu nggak dibenarkan perilaku menyerupai lawan jenis yang dilakukan sengaja atau meniru gender. Jadi biasanya itu ada hadis-hadis yang bakalan mengacu pada larangan-larangan tersebut. Jadi tetap tidak menyetujui, namun juga kita harus tetap tahu juga ya lingkungan apa yang sedang orang itu jalani gitu ya. Kita nggak tahu juga keluarganya bagaimana atau cara didikan keluarganya bagaimana. Oke, emang cukup mentoleransikan namun juga tetap mengingatkan tentang kodratnya Islam itu sendiri ya. Oke, terima kasih untuk semua jawaban perspektif teman-teman kita semua. Emang semuanya ini balik lagi ke diri kita pribadi. Sepantasnya kita seorang muslim, kita tidak boleh sampai mensuzonkan orang lain. Namun apabila ada teman terdekat kita seperti itu, sebaiknya kita sebagai umat muslim juga tetap mengingatkan kembali ya. Oke, terima kasih atas semua segmen ini.